Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha semuanya? Ibu harap dalam keadaan sehat selalu. Tentunya anak soli dan soliha sudah siap ya belajar dengan Bu Astri. Sebelum belajar, mari anak soli dan soliha berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapat keberkahan. Amin. Hari ini kita akan belajar pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Anak soli dan soliha sudah siap? Jika sudah siap, ibu mulai ya. Kita masih membahas tentang Jazirah Arab. Kemarin kita sudah belajar tentang yang A, yaitu Jazirah Arab dan dua kerajaan besar, dan yang B adalah letak geografis Jazirah Arab. Sekarang kita akan belajar yang C, yaitu beberapa daerah penting di Jazirah Arab. Siapa yang tahu beberapa daerah penting di Jazirah Arab itu apa aja? Ya, betul. Daerah-daerah penting yang ada di Jazirah Arab yaitu ada Yaman, Hijaz, Makkah, Madinah, dan Syam. Dan hari ini kita akan belajar 3 daerah yang penting di Jazirah Arab, yaitu Yaman, Hijaz, dan Makkah. Beberapa daerah penting di Jazirah Arab. 1. Yaman. Yaman adalah merupakan wilayah yang terletak di bagian timur Jazirah Arab. Wilayah ini dihuni oleh kaum Arab A'ribah sudah sejak lama. Mereka dikenal dengan kaum Sabah. Peradaban mereka sudah sangat maju, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Puncak kemajuan peradaban Yaman dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi. Pada zaman mereka lah dimulainya pembangunan Bendungan Ma'rib atau yang dikenal dengan Saddu Ma'rib. Dengan bendungan ini, mereka dapat mengairi perkebunan dan lahan pertanian, juga memberi minum hewan-hewan ternak yang menjadi mata pencarian mayoritas mereka. Namun, dikarenakan perebutan kekuasaan dan perang antar suku, peradaban mereka mengalami kemunduran. Bendungan Ma'rib akhirnya jebol dan menimbulkan banjir besar. Beberapa kabilah memilih pindah dan hidup di daerah lain, seperti yaitu Hijaz, Najd, Syam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Hijaz. Mulanya Hijaz adalah deretan pergunungan tinggi yang berawal dari Yaman di bagian selatan dan memanjang ke utara dekat perbatasan Syam. Dinamakan Hijaz karena ia memisahkan Tihamah dan Gaur dari Najd. Secara rinci, Hijaz dikenal sebagai wilayah yang terdiri dari deretan pergunungan dengan beberapa kota seperti Makkah dan Madinah. Dan Hijaz merupakan hamparan lembah yang dikelilingi oleh banyak gunung dan bukit seperti Jabal Uhud, Jabal Nur, dan Jabal Rahmah. Di wilayah ini juga kota Makkah dan Madinah berada. Dan yang ketiga adalah Makkah. Siapa yang tahu di Makkah itu terdapat suatu bangunan? Siapa yang tahu bangunan itu namanya apa? Ya, betul. Bangunan itu adalah Ka'bah. Sekarang ibu lanjut ya ke pelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang Makkah. Makkah terbentuk sebagai wilayah kota dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk membawa Siti Hajar istrinya dan anaknya Ismail ke suatu tempat yang bernama Makkah. Pada waktu itu, Makkah merupakan kawasan yang tidak ada penghuninya sama sekali, tandus dan gersang. Dan di kota Makkah terdapat bangunan yang menjadi kiblat umat Islam seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Di dekat Ka'bah juga terdapat sumber mata air yang tidak pernah habis. Sumber mata air tersebut bernama Zam-Zam. Ka'bah dan Zam-Zam kini masuk dalam kompleks area Masjidil Haram. Pada mulanya, Makkah hanya dihuni oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya yang bernama Hajar.
Semenjak munculnya sumber mata air Zam-Zam, wilayah tersebut menjadi ramai. Penduduk Yaman dari keturunan Kahtan yang hidupnya berpindah-pindah meminta izin kepada Hajar agar bisa tinggal di wilayah tersebut. Dan di kemudian hari, Ismail pun menikah dengan salah seorang keturunan Kahtan. Oleh karena itu, penduduk Makkah merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Alhamdulillah, pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam hari ini sudah selesai. Semangat anak soli dan soliha untuk hari ini. Sekian dari Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.